A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setiap manusia, insan bahasa Qur'annya insan, itu punya nafsu. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, tapi ada juga nafsul mutmainnah yang nanti itu jadi cita-cita kita bersama. Nafsul mutmainnah ini dipanggil Allah dan diinstruksikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kalau ada orang masuk surga tuh karena rahmat, ridho Allah dan seterusnya. Ada orang lagi yang dipindahkan Allah, zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Digeser dari neraka, dipindahkan ke surga. Dia dipindah, dimutasi. Kayak misalnya Bang Banjir kalau hari Kamis kemasjidan itu bacakan mutasi. Nah, ini orang juga dimutasi sama Allah, dari neraka pindah ke surga. Tapi ada orang yang dia sendiri mungkin tidak menyangka dan tidak mengira dia tuh masuk kategori orang-orang yang bakal masuk surga. Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ayo ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mana dulu? Radiyatan dulu, baru mardiyah. Diri meridoi dan diridoi, ridho dan diridoi, atau diridoi dulu baru ridho. Ridho dulu kan? Radiyatan mardiyah. Pertanyaannya dasarnya adalah, orang tuh banyak gak yang pengen dapat ridho Allah? Banyak kan? Doakan Ayaman, semoga ini jadi amal soleh yang diridhoi Allah, diridhoi Allah. Bagus kan? Statement itu tuh keren sekali. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah masuk di zona radiyatan? Karena ini basic betul pemahamannya. Sudahkah kita ridho dengan ketetapan Allah? Sudahkah kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita? Baru kita bisa dapat mardiyah. Apa? Waman rodiya falahur ridho. Betul enggak? Kalimatnya itu loh. Waman rodiya, hadis kalau enggak salah saya itu. Falahur ridho. Kalau saya sih ambilnya dari yang famous aja. Radiyatan mardiyah. Waman radiya falahur ridho, waman apa? Waman sakhito falahus sukht. Itu kira-kira kalimatnya. Tolong cekkan. Hadis kan? Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Radiyatan mardiyah ini abang kakak, kalaulah bisa disederhanakan, radiyatan. Oh, di Al-Fajr kan? Al-Fajr surat ke 89. Ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Antum lihat, kata-kata radiyatan itu adalah proses, mardiyah itulah hasil. Proses kita sebagai Abdullah, proses kita sebagai hamba Allah yang ridho terhadap ketetapan Allah, itulah nanti berbuah dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayaman ridho tuh kayak gimana sih sebenarnya sederhananya? Antum catat dan sampaikan ulang ya. Saya tidak mau antum datang SMK ini cuma dengar ngangguk-ngangguk nunduk. Antum sampaikan, antum punya status WhatsApp, share. Antum punya pasukan, bagikan. Masalah nanti orang lain dengar atau enggak, melaksanakan atau enggak, itu bukan tanggung jawab antum. Dan jangan antum dihantui sama perasaan sendiri gitu.
Saya ngisi SMK nih, nggak peduli saya mau yang datang 1, 2, 3, nggak ada urusan. Yang penting Allah catat saya habis subuh nggak tidur, habis subuh saya lagi duduk, habis subuh saya nyampaikan ayat Allah. Udah itu ya. Saya nggak mau melakukan hal sia-sia di waktu terbaik. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. MSQ itu saya sedang memerangi kemunafikan dalam diri saya sendiri. Karena potensi itu ada, mudah sekali jadi orang munafik. Antum taunya munafik apa? Satu. Apa munafik contoh? Hah? Salat malas. Oke, terus janji ingkar. Cara bohong. Oke, itu versi hadis. Versi Quran, sholatnya malas. Nih ya, kita lompat sebentar ya. 4, 1, 4, 2. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ke masjid tapi malas-malasan. Makanya banyak orang bilang nih, teman-teman TikTok dan segala macam, ya. Orang sering bilang gini, "Ayman, ada orang tuh rajin ke masjid. Tapi kok dia jahat, Ayman?" Jangan salahkan masjidnya, jangan salahkan sholatnya, salahkan orangnya. Kenapa sama pejabat, sama itu kita boleh bilang oknum? Kalau sama yang sebelah kita sering nyebutnya oknum. Tapi giliran Islam pukul rata. Nggak adil, Ayman. Memang yang adil cuma Allah. Kalau kau mau cari keadilan, mati dulu. Apa? Karena yang adil cuma Allah. Dunia ini tidak ada keadilan. Tidak ada. Keadilan itu hanya milik Allah. Surat 4 ayat 142. Oh. Dah. Mudah-mudahan yang di TikTok jelas ya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi STW, sholat tepat waktu, hadis yang di atas itu, coba teman lihat itu tuh, lihat sana. Laisa sholatun afqala alal munafiqin minal fajar wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atau huma walau habuan. Ini nanti dia masih cabang harus ada hadis ini. Tempel penting, menjadi masuk pintu langsung mata pertama kali nengok itu. Jadi cara nge-layout masjid ini juga saya pikirkan betul gitu. Warnanya ini karpet ya belum dapat kita karpet hitam emas. Rencana mau ganti warna enggak warna hijau. Hitam emas tuh fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Tirainya hitam emas. Rompi sedang proses. Sebisa kita, semampu kita. Kiswah udah standby di situ. Al-munafiqin, di sini al-munafiqin. Abang kakak, sebelum kita nunjuk muka orang, kita tanya ke diri kita, apakah aku masuk kategori orang munafik ini? Nah, saya mau nambahkan munafik lagi satu pagi ini. Kenapa kita dakwahnya ke masjidan? Kenapa ke masjidan itu dibarengi dengan dengan Baitul Mal? Kenapa disandingkan dua ini? Abang kakak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semuanya ini istiqomah ya. Kita tidak bisa bicara masa depan, kita bicara track record yang sudah kita lalui dengan segala macam kebaikan dan keburukannya, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan yang sudah kita lewati. Apa yang sudah berlalu ya dengan segala macam kebaikannya, maka mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Begitu Allah bilang wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini kita sedang berperang sama 3 hal yang bikin enak. Malas, ya kan? Riya plus sum'ah. Satu lagi lalai lupa. Apa 3 hal yang enak itu? 1, malas.
Dua, riya, sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah ya man? Riya itu pengen dilihat. Kalau sum'ah pengen didengar. Dia pengen kebaikan-kebaikannya itu terdengar sampai mana-mana. Jadi bagi dia amal soleh itu nikmat sekali kalau ada orang yang lihat, ada orang yang tahu kalau dia sedang berbuat baik. Sebaliknya, orang-orang yang menjaga keikhlasannya karena Allah justru risih. Bahkan tidak pengen tahu, tidak pengen ada yang dengar, tidak pengen ada yang lihat, tidak pengen ada yang tahu. Makanya 2L, lakukan, lupakan. Al-munafiqin, kemunafikan itu dibarometeri atau di checklist oleh Allah dengan urutan nomor 1, kemunafikan itu sholat. Selama ini kita belajar hadis, ceritanya tentang idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berbohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih kepercayaan, dikasih amanah, dia berkhianat. Maka saya pernah nyampaikan sama kawan-kawan, kalau antum dikasih keahlian, dikasih skill, dikasih hal yang tidak dikasih ke orang lain, jangan pernah menganggap itu sebagai skill. Ganti kata-kata skill dengan amanah. Misal, Abang Sutiansa bisa bikin gambar, bikin desain, arsitek kan. Itu tuh jangan dianggap skill, Bang. Karena kalau itu dianggap skill, nanti Tuhannya skill itu. Jadi nanti berubah Tuhan. Ganti bahasa skill atau keilmuan atau apapun namanya dengan amanah. Jadi kita akan berpikir berkali-kali untuk menggunakan amanah yang dititipi Allah ini untuk hal yang baik-baik. Karena setiap orang beda-beda skillnya. Ada yang semak, sarjana, ekonomi, magister, akuntansi. Jadi titelnya apa? Semak kan? Betul, semak. Sarjana ekonomi, magister, akuntansi. Semak memang. Kalau dia 2 kali ilmu agamanya, berkali-kali jadi semak. 2 kali maksudnya itu. Dia misalnya syariatnya oke, ini oke. Udah semak-semak. Double degree. Semak-semak. Jangan dianggap bercanda ya, saya serius ini. Ada orangnya sarjana ekonomi, magister, akuntansi. Memang S2-nya akuntansi. Kartu namanya aja accountant professional. Professional. Harus gitu ngomongnya, professional accountant. Sama kayak kita ke Jogja, branch manager. Gitu. Harus gitu cara nyebutnya. Biar mahal ya mas. Ya kan? Ini serius. Apa membaca laporan keuangan, bikin desain, ngerti hal yang sifatnya spesifik dan itu mungkin orang lain tidak banyak yang ngerti ilmu itu. Antum jangan anggap sebagai skill, anggap itu sebagai amanah. Gunakanlah dia di jalan Allah. Tadi ada pertanyaan bagus. Ayaman, apakah orang munafik merasa dirinya munafik atau tahu kalau dirinya munafik? Jawabannya tidak. Nih, banyak sekali yang ada di otak saya nih. Saya lagi nahan-nahan supaya bisa belajar urut. Sudah tidak ada yang nengok tulisan saya kan? Yang biasa ngintip tulisan saya itu udah balik beliau? Oh udah, berarti saya boleh nulis sekarang. 5, 2, 13. Coba diulang. 5, 2, 13. Coba diulang. Apa nih ayaman? Al-Baqarah 1 sampai 20. Catat baik-baik. Simpan, bawa balik nanti. Sampaikan ke tim, sampaikan ke pasukan antum. 5, 2, 13. Berapa hit? Ingat-ingat angkanya dulu ya. Berapa Bang Ipan? Tuh. Apa nih 5, 2, 13? Dari Al-Baqarah 1 sampai 20. Kita buka sekarang. Ini apa bacanya?
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina la yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Langsung ditembak sama Allah di awal. Hudan lil muttaqin. Ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya bisa jadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa saja. Siapakah orang bertakwa yang tidak meragukan Quran? Jadi kalau ada orang meragukan Quran, berarti memang belum sampai levelnya. Dia masih, masa iya sih? Quran itu bukannya agama aja ya? Nggak bisa untuk kehidupan sehari-hari. Dia sampai di situ masih pakai logika dan segala macam. Nggak apa-apa. Ini memang level-level orang limited edition. Makanya jumlahnya cuma 5. Dari Alif Lam Mim aja udah, wow, apa nih gitu. Sastrawan-sastrawan Arab, kemarin saya share tentang ChatGPT yang nggak bisa meniru ayat Quran kan? Tak bisa dinirunya. Alif Lam Mim tuh bikin orang-orang Arab saat itu, di zaman Quran turun itu, tak pernah ada sastra segini kerennya gitu. Sampai di challenge kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Di ayat yang lain ditantang, kasih satu, enggak usah surat lah, kasih satu ayat aja yang mirip, yang bisa menandingi secara spiritual konteks, enggak ada yang bisa ngalahkan. Dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi harus sami'na wa ata'na itu ya levelnya orang muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lafzul amnya yunfikun, anfaqa yunfiku. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tadi yu'minun, sekarang yuqinun. Apakah iman dengan yakin itu dua hal yang berbeda atau saling melengkapi dia? Saling melengkapi. Naik levelnya lagi, bukan hanya sekedar iman, yakin, percaya, ya kan? Betul-betul sungguh-sungguh ngerti dia. Tadi malam saya dapat insight bagus ya. Diskusi antara orang beriman sama orang logis. Diskusi tentang akhirat. Saya nonton di lupa nyimpan videonya tuh. Tapi intinya gini, bro, lu percaya akhirat gak? Kata orang yang ateis atau yang gak percaya Tuhan ini. Dia bilang, gue percaya banget. Gitu. Lu pernah dengar surga neraka? Iya, kata dia. Karena yang diajak ngomong nih ateis, jadi harus pakai logis gitu. Si ateis ini gak jawab, cuma tarik napas gitu. Itu nunjukkan dia connect. Gimana cara si fulan atau orang ini menjelaskan tentang ini? Gue percaya banget sama akhirat, dia bilang. Justru itu adalah bentuk keadilan Tuhan, kata dia. Maksud lu gimana bro? Kata si ateis. Dia bilang iya. Kalau ndak ada akhirat, ndak ada surga, ndak ada neraka, kata dia. Ya Tuhan tuh justru ndak adil. Wah. Si ateis ngerasa ada keberpihakan kan? Ada keberpihakan si ateis. Loh iya, dia bilang. Kenapa dia bilang Allah tuh Tuhan itu ndak ada? Dia ndak sebut Allah. Dia bilang Tuhan tuh ndak adil kalau ndak ada surga dan ndak ada neraka. Dunia ini bisa dijalani dengan seenak-enaknya oleh orang jahat, ahli maksiat. Dan ketika dia seenak-enaknya bermaksiat, berzina, ke apapun kemaksiatan itu, terus di dunia belum sempat dibalas. Di akhirat lah tempat balasannya. Begitu juga sebaliknya katanya. Ada orang yang sudah berbuat baik luar biasa selama di dunia. Menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Untuk sesuatu yang tidak nampak dan tidak masuk logika bagi orang-orang yang pakai logika. Tapi orang ini belum sempat dibalas oleh Tuhan. Di manakah Tuhan membalas kebaikan dia? Langsung tarik nafas itu si ateis. Kalau gue percaya bro. Pengadilan dunia ini berapa lah? Kita tahu sama tahu kan? TST. Maju tak gentar, bela yang bayar lah. Antum saya mau cari keadilan, Ayaman, cari keadilan. Cari keadilan dari mana? Hah? Carinya di kuburan, mati dulu. Iya, keadilan udah mati. Mati dulu. Baru Allah tuh maha adil. Nggak usah kita bicara akhirat yang jauh ya, alam keempat. Alam ketiga aja, alam barzah itu clear dah tuh. Clear dah alam ketiga tuh. Soalnya yang udah pergi-pergi belum ada yang balik kan? Ngasih testimoni gitu ada? Tak ada.
Tak balik semua. Tapi Allah kasih bocoran enggak sama kita? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Dengarkan kata kuncinya. Ya Allah, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Banyak sekali di otak saya nih. Dah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Tahu betul Allah tuh ini yang kita tunggu tuh. Ini kan love. Ini transferan. Jadi kalau dia bergerak, cash. Makanya jangan cek sering kosong. Cek, tak cair. Ngetes mic-nya gimana? Cash. Gitu. Cair gitu. Apa ya man? Lihat. Allah kasih kalimat ulaika humul muflihun. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang ngerasa kata kuncinya, ngerasa sudah sholat, ngerasa sudah beriman, ngerasa sudah berzakat, ngerasa sudah beriman dengan ayat-ayat sebelumnya, terus hidupnya belum baik-baik, pertanyaannya, yang salah qaidahnya atau orangnya? Di mana letak salahnya? Di mana letak salahnya? Merasa. Kan kemarin ada iso rumongso, ada rumongso iso. Dah? Sekarang dengarkan kalimat lanjutannya. Dari ayat 6 dan 7, itulah Allah cerita tentang orang kafir. Udah, 2 poin ya. Cerita kafir tuh. Ya rahmukallah. Cerita kafir ada berapa ayat? Cuma 2. Nggak usah banyak-banyak ceritanya. Kafir, musyrik, itu 2 aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Case close sudah. Allah enggak panjang cerita. Berarti tadi 5 2. Apa yang 5? Orang beriman. 2. Apa yang 2? Orang kafir. 13 apa? 13 itu munafik. Berapa? 5? 2? 13. Yang 13 apa? Coba lihat Allah buka pakai apa? Wa minan nas. Allah enggak bilang wa minal ladzina amanu. Allah enggak bilang wa minal ladzina kafaru. Allah enggak bilang wa minal muslimina, enggak. Wa minan nas, langsung pukul rata. Mayaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Bohong. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka tadi kakak tadi ditanya kan, Ayaman, apakah orang munafik itu tahu kalau dia munafik? Jawabannya tidak. Orang munafik itu tidak pernah tahu kalau dia itu. Makanya orang kalau tunjuk, kau ini munafik gitu, dia tidak terima pasti. Mana ada, aku ndak kok. Kok antum kaget? Jangan kaget bos. 1400 tahun yang lalu udah bilang orang munafik tidak akan ngerasa. La yash'urun, bukan la ya'lamun. Lihat kalimatnya. Apa Allah bilang? La yash'urun atau la ya'lamun? Apa la yash'urun? Rumongso itu loh. Orang rumongso. Kalau la ya'lamun, dia tidak tahu. Tapi la yash'urin loh, mati rasa. Ikut saya. Mata buta. Telinga peka. Hati mati. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya la yash'urun. Kita lanjutkan lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau sudah hatinya berpenyakit, kira-kira tubuhnya berpenyakit tak? Jawab. Kalau hatinya sudah berpenyakit, tubuhnya berpenyakit tak? Pasti berpenyakit. Ada hasad, ada iri, ada dengki, ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Ada kemunafikan. Banyak sekali. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi la yash'urun itu indikator apa? La yash'urun itu karena dia suka bohong, dusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kamu berbuat
kerusakan. Mereka bilang apa? Qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau dikasih nasihat, bang, abang tuh harus gini, bang, abang harus gini. Oh enggak, kata dia. Saya nih lah yang bikin perubahan. Perubahan pala kau. Perubahan your head. Gitu. Perubahan apa? Perubahan your head. Bahasa Jawanya apa, Roh? Gitu. Cuma kalau pakai bahasa Jawa tuh jadi ini dia. Jadi lebih powerful gitu. Syiddahnya tuh dapat gitu. Ya kan? Tapi saya diajarin sama Muhammad Yanis kalau ini pakai bahasa Inggris kata beliau. Jadi biar internasional gitu. Misohnya tuh internasional apa? Misohnya tuh agak internasional gitu lah. Kan tadi professional accountant kan, gitu dia. Pas tengok titelnya Sema. Apa kata Allah di ayat 12? Ala innahum. Ayo baca. Ala innahum humul mufsidun. Dia merasa muslihun, Allah kasih stempel mufsid. Kaulah tukang rusak kata Allah. Kaulah troublemakernya. Itu kenapa saya strict betul bab subuh tuh sama antum. Antum boleh pintar hebat, enggak dilarang sama Allah. Tapi kalau antum enggak bisa datang ke masjid subuh, 0 minus. Nabi Muhammad tuh ngabsen sahabat tuh subuh. Antum cemana mau cerita masjid, cemana mau cerita kebaikan, cemana mau cerita kemaslahatan. Kalau antum enggak ke masjid subuh, tuh bukan Luqman yang ngomong, munafik kata Allah. Maka saya takut betul kalau udah bab subuh kesiangan tuh, takut sekali. Karena saya pernah ngalami fase-fase kebodohan itu. Kita yang muda-muda yang umurnya mungkin di bawah saya, jangan ngulang kebodohan saya itu ya. Saya bilang sama kakak-kakak, kita mau cari suami di akhir zaman ini. Kalau pesan ayaman kalau boleh ya kakak-kakak ya, yang perempuan belum nikah, cari suami pilih 2. Dia komitmen bangun subuh untuk hubungan dia sama Allah. Dia komitmen cari duit halal. Bertanggung jawab dia pada keluarganya untuk cari duit. Selama itu halal dia akan kerjakan apapun. Kau pasti selamat sebagai istri. Ganteng, glowing. Kalau dia ganteng, glowing, soleh, jadi cita-citamu, maka mohon maaf. Speknya bukan kau. Mohon maaf ya Uti ya, Afan ya, gitu. Aku cari yang lebih glowing lah kata dia. Sama kayak ada orang konsultasi, ini jelek-jelekan guru aja lah, seorang guru. Guru kata dia, tolong dong guru carikan saya istri, kata si laki-laki bujang ini. Hafizoh, cantik, solehah, nurut, mau, pandai masak dan segala macam. Kata gurunya kalau ada yang kayak gitu aku ngambil duluan. Aku juga mau, iya. Assalamualaikum. Barang bukti. Jangkrik. Berani dibilang saya jangkrik. Bertobatlah saudaraku. Mana dia nih baru nyetak gol udah tak pergi ke masjid ada. Baru nyetak gol 1 dia. Piye iki? Cuman nak bangun rumah tangga, bangun keluarga, bangun subuh kesiangan tuh gimana ceritanya? Piye? 13 ayat, panjang kali lebar Allah cerita kemunafikan tuh. Dan ciri-cirinya selalu la yash'urun, yakdzibun. Isinya hanya dusta, bohong. Maka sosial media menjadi salah satu alat untuk menipu realita. Sosial media jadi alat untuk menipu realita. Maka pencitraan. Kasih tahu ya kalau sudah on kameranya ya. Ya, 1 2 3 on. Udah belum? Udah ya. Matikan. Nah. Fotoin depan Ka'bahku seolah-olah lagi berdoa. Iya. Paham antum? Assalamualaikum akhi, kata si ukhti ini kan di ujung sana. Lagi ngapain?
Mohon maaf Ukti, afwan, aku lagi sujud, kata dia. Iya, si paling sujud. Kalau yang lain kan paskas-paskas pemula itu, yang baru-baru mulai itu, lagi mikul beras, guys. Kurang syar'i. Amatir, masih budak-budak. Ini dong pro player. Begitu di WA sama si Ukti, lagi ngapain akhi? Afwan, aku lagi sujud. Pas lagi jadi imam nih, kata dia. Iya. Imam di sini. Sebentar ya Ukti, nanti kita sambung lagi. Aku sujud dulu ya, kata dia. Ya Allah. Pro player. Yang kayak gitu kita mau jadikan suami, bahlul kita jadi perempuan. Mantap tak? Jadikan aku imammu. Maaf, saya khotib Jumat. Ada kan ukti-ukti yang gitu tuh? Iya. Ustaz, saya siap jadi makmum antum, kata dia. Oh maaf, saya khotib. Gila betul saya bilang dunia sosmed hari ini nih. Semua pencitraan. Postingannya subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar semua. DM-nya setan rajim semua isinya. Emang beneran ada Ustadz modelan seperti itu? Jawab WhatsApp sambil sujud. Masya Allah, kakak ini tinggal di mana? Tinggal di mana, Kak? Bang, tinggal di... Ini abang ke kakak sih? Sederhana, di luar ongkir nih kakak nih. Di luar apa? Di luar ongkir. Hah? Nggak habis ongkir kita. Ya Allah. Ustaz kalau sambil sujud gimana balas WA-nya? La ilaha illallah. Emang kita ini saling melengkapi ya? Nah, di Facebook jadi yang nanya Instagram, yang nambahkan keterangan TikTok, yang ini melengkapi, dijawabnya pakai AI ya Yahman, kata dia. Asli pro nih. Pengalaman. Nggak, yang aneh lagi, saya kok baca gitu loh. Penting sekali lah dibaca. Itulah yang bikin saya tuh kadang-kadang maju mundur. Ngisi SMK enggak ya? Ngisi SMK enggak ya? Ya kan? Kalau enggak diisi, ya kayak gini orang-orangnya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ayo, ala innahum humul mufsiduna. Allah pakai mufsidun berarti lafzul jama'. Tidak satu aja. Yang mufsid itu ramai sekali orang-orangnya. Walakin la tepuk-tepuk sebelahnya la yash'urun. Sekarang tepuk lagi agak kuat sedikit. Gitu. Terasa enggak? Jatuh. Ada dendam pribadi kayaknya nih. Belum selesai kayaknya. La yash'urun apa? Begitu tadi, kenapa Yaman suka tepuk-tepuk tuh? Salah satunya supaya membangunkan orang-orang tuh masuk kesadarannya, connect di antara mata, pikiran, hati, kesadaran, perasaan, connect track gitu, nyambung. Bangun. Kita sering jalan tapi kita tidak sadar. Kita sering melihat tapi tidak lihat. Kita sering dengar tapi ya tidak dengar. Azan berkumandang pakai toa, pakai speaker. Yang datang ke masjid seuprit. Gimana kalau tak dipasang toa, speaker? Itu kenapa saya sering tegur anak-anak tuh, jangan anggap remeh masalah speaker ini. Mungkin antum cuma bisa bilang, Yaman lupa tadi. Saya bilang tidak sesimpel itu betuah. Betuah itu kan beruntung artinya. Oh, anakku betuah. Pengurus-pengurus masjid, Abbas dan semuanya. Saya marah, Abbas lah, bapaknya lah saya marah. Bas, kau tahu tidak saya bilang? Tidak sesimpel itu, Bas. Begitu suara itu azan dan qomat itu tidak naik ke atas, kita menutupi celah orang-orang itu untuk datang ke rumah Allah. Itu satu. Gara-gara kau tak pencet tombol on, speaker atas, speaker luar,
Itu orang-orang nggak tahu kapan waktunya mereka harus break dari pekerjaannya. Dan gara-gara orang nggak dengar azan sholat dan azan dan qomat itu, ada orang-orang yang tadinya ngakunya beriman tapi dicap Allah sebagai munafik. Gitu cara berpikirnya tentang sound system ini. Enggak cuma sekedar besarkan suara. Enggak. Ini syiar luar biasa. Kenapa saya bilang berapapun biaya untuk nambah itu, saya tambah, saya bilang bayar. Cari konsultan ahlinya. Pasang speaker besar-besar. Kalau kita sudah kumandangkan azan, orang enggak dengar, sudah selesai kita. Tapi kalau speaker kita la yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Ya kan? Maka enggak penting menara kalau bagi saya. Ada pohon, nah nanti kita ke Ibnu Abbas, tengok. Menara kita tuh bertumbuh. Karena speakernya dipasang di pohon. Makin tinggi pohonnya, makin tinggi menaranya. Nggak perlu rehab, nggak perlu panitia. Hah? Buatan Allah menaranya. Tengok nanti antum di Ibnu Abbas. Masih ada kan bang? Tengok nanti antum, kita akan bawa ke Ibnu Abbas. Tengok menara yang bertumbuh. Ini hemat budget buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal ngulur kabel ya. Yo terus lagi. Asik. Mau tahu menara bertumbuh? Foto. Nanti antum datang ke sana. Ada yang belum pernah ke Ibnu Abbas kan kita kan? Ada yang belum pernah? Siapa yang belum pernah ke Ibnu Abbas? Belum pernah ya? Ente belum pernah ya? Masya Allah. Nanti kita dibawa ke sana ya. Tapi nanti Bal, jangan mana panitia? Bang Ishak mana? Turunkan mereka bukan di sisi sini, sisi sebelah sana. Jadi kalau mau ke Ibnu Abbas harus berenang dulu dia. Ya. Jangan naik tol, jangan. Biarkan sisi sebelah sini, biarkan mereka berenang. Siapa yang bisa sampai ke seberang, itu baru kita kasih makan. Enak aja kita kasih nikmat terus, ya kan? Nah, hari ini penentuannya. Jadi, iya. Sambil mikul beras boleh juga. Ya kan? Nah, sebelum nyemplung ke sungai itu, tulis wasiat. Assalamualaikum istriku. Mungkin ini WA terakhir gitu. Itu insya Allah kalau antum berenang hilang masalah antum. Benar. Sama antum nyanyi. Mas Luki mau coba? Udah. Cobalah. Ngilangkan masalah, Pak. Pagi ini Ayaman senang banget. Iya, nengok kelakuan orang-orang lucu-lucu ini. Sempat dia nanya, emang ada Ayaman orang jawab sambil sujud? Luar biasa, di luar ongkir pertanyaannya. Baik-baik selap Ayaman gitu. Iya. Hilang semua. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, dia punya analogi dan cara berpikir sendiri. Ini munafik. Antik betul. Itulah saya bilang, botak depan banyak mikir. Botak belakang pintar. Botak depan belakang dia pikir, dia pintar. Makanya saya tutup pakai kopiah, saya tutup pakai topi. Supaya ndak jadi orang yang dia pikir dia pintar. Saya pernah di fase itu. Saya ndaklah mumtaz kayak Fanani atau kayak Hero, kan mana Hero? Mumtaz mereka nih. Saya ini keluar gontor jahit ya. Makbul, sorry, bukan jahit, makbul. Apa tuh makbul? Ada yang mumtaz, ada yang mentas ya. Saya kelulus gontor tuh makbul. Nggak kayak ada mumtaz. Tanya. Mana Lia? Lia nggak salah pilih suami Lia. Suamimu tuh mumtaz. Come loud. Kelasnya kelas atas ya. Lantai 3, lantai 2 gitu ya kelas itu. Kalau saya lantai bawah. Orang atas, lantai 2. Mumtaz. Saya makbul lulus gontor tuh. Makbul. Tapi ada hal yang dulu bikin saya tuh jatuh, babak belur. Apa? Akal-akalan. Apa? Logika-logikaan. Nah, kalau bahasa SMK-nya DP-DP. Dia pikir, dia pintar. Saya bilang, aku kan enggak sholat. Aku kan bukan enggak sholat. Aku tetap sholat 5 waktu di Malaysia tuh. Tapi telat. Lebih bagus enggak sholat lah daripada, lebih bagus telat lah daripada enggak sholat sama sekali. Begitulah analogi saya yang kepintaran dan kebablasan itu. Yang penting Jumatan masih ke masjid, aku enggak kafir. Jadi saya pakai dalil-dalil saya sendiri. Pembenaran namanya. Habis masuk parit.
parit, nyungsep. Kerja jam 7 pagi sampai jam 2 malam, tak kaya-kaya, bayangkanlah. Kurang kerja keras apa? Menyala bangku, menyala semuanya. Bensin menyala, listrik menyala, ya kan? Indikatornya itu loh. Menyala bangku, menyala semua. Kok? Serumah-rumahnya menyala. Rumah zakat menyala, menyala abangku. Kami banyak yang nginap di situ, baru dia yang nginap di situ langsung menyala. Saking semangatnya. Anu minu kama amana sufaha katanya. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Bro, realistis dong. Ya, itulah kalimat orang kopinya tuh apa? Realistis dong bro, kau kerja di masjid dapat apa? Kalau kita mau serang balik, emang kau yang nongkrong-nongkrong ini dapat apa? Belukar ketemu belukar, yuk. Ketemu betepok betampar. Hai bro, lama tak jumpa kau nih. Gitu. Excited, lebay sebenarnya. Apa? Excited bahasa Indonesianya? Ngomong miliar-miliar, coba doang. Belukar ketemu belukar. Belukar tuh McLaren. Tahu McLaren? Belukar, maklar. Belukar ketemu belukar, yuk. Ketemu betepok betampar. Ngomong miliar-miliar. Kawan datang. Ada gak rokok kau sebatang? Kalau tembus nih boy. Kau tahu ndak tanah situ? Tahu kata dia. Tanah kau, bukan tanah orang. Sampai dah mati pun masih bikin masalah. Kumpulkan anak-anak semuanya. Nah, bapak pesannya sebelum bapak mati, itu tanah yang di sebelah jangan dijual. Nah, oh kenapa pak? Punya orang kata bapaknya. Mati dia habis itu. Anu minu kama amana sufaha. Jadi dia nganggap orang yang ke masjid, mikul beras, beramal soleh, bayar zakat, menahan dirinya untuk tidak berzina dan segala macam, itu dianggap oleh orang munafik ini sebagai orang bodoh. Ala inna. Allah tidak sabar, tidak dijawab di ayat selanjutnya. Di ayat yang sama langsung di lock sama Allah. Ala innahum humul sufaha. Walakin la ya'lamun. Kalau tadi la yash'urun, sekarang ada la ya'lamun. Masih belum habis. Fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Pandai sekali sandiwara. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau udah login dan gabung sama setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Aku sama kau, bro. Terus kemarin aku nengok kau di situ, pura-pura aja. Pencitraan biasa. Biar nampaknya lagi keren-keren aja. Jadi mikul beras tuh keren-kerenan, kerja di masjid tuh biar dianggap soleh. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Ini yang bikin mereka tidak bisa lepas. Mereka sedang menutupi kegelisahannya, sedang menutupi kemunafikannya, sedang menutupi kesusahannya. Fi tughyanihim. Allah yamudduhum. Terombang-ambing. Itu kenapa mereka menyebut dirinya ababil. ABG labil. Gue labil banget bro. Anxiety. Wah. Mental health gue keganggu nih. Ya elah. Si paling mental health. Itu kan bahasa-bahasa mereka sekarang kan. Overthinking gue bro. Na'udzubillah min dzalik. Apa maksudnya ngetok-ngetok meja itu apa? Absurd banget cara hidupnya tuh. Coba lihatlah dunia nyata itu. Allah bilang fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing. Pindah dari satu kesesatan ke kesesatan lain. Kenapa dia kalau diputuskan sama pacarnya tuh mencak-mencak? Hah? Ngapa kalau dia jatuh tuh. Kuat tadi jatuh. Dari mana sih dua orang ini nih? Salah. Nah, tengok. Yang ngajarkan pun tidak tahu cara makainya. Inilah namanya sesat dan menyesatkan. La ilaha illallah. Hidup ayatnya langsung. Coba tolong kenalkan diri dari mana? Salah, bukan gitu.
Dorong, dorong. Ah, nah. Hampir ku sebut namanya. Malu-maluin aja lu. Sama-sama malu lah. Sakit sih tidak seberapa. Tidak sakit tadi itu, malu ya. Atau saya pindahkan kamera nih, Ya Allah, jangan dianggap bercanda ya. Ini saya sedang membahas materi yang sangat serius. Ustaz kok ceria sekali. Jangan kita ingat lucu-lucunya aja. Sepatu lancip, rambut lancip, jam AC. AC itu angin cepoi-cepoi. Nah, tahu saya. Saya kan pakai jam juga. Kemeja XC, HP Apple, tiap hari kerja, bohong aja. Serasa manusia, tak ada yang susah. Oh ya Rob, ini aku katanya. Oh, udahlah. Sales, Masya Allah. Kena putuskan mencak-mencak, kenapa? Udah di unboxing. 3 tahun. Dia bukan lagi ongkir COD, udah dikincang. Mainkan dengan merdu, kata dia. Kinca budak, kata dia. Udahlah. Oh, di unboxing pakai video lagi. Ya kan unboxingnya perintahnya pakai video kan? Di unboxing. Aku cinta padamu. Aku akan bertanggung jawab. Pret. Apa? Laki-laki tak berbekas. Dia sekali ya dia buang barang tuh, kita yang nanggung. Yang bodoh siapa? Kau lah yang kena goda sama laki-laki yang tadi bilang aku lagi sujud ukhti. Si paling sujud. Nauzubillahi min dzalik. Dah, ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Saya kena nih ayat ini nih. Kena banget saya, kena sekali. Bikin bisnis apa aja bangkrut, tutup. Buka usaha apa aja hancur lebur. Bukan cuma hancur, lebur. Apa? Karena Allah yang bilang fama rabihat tijar. Ma di sini ma nafyu, ma tidak. Tidak mungkin untung. Mustahil untung. PT pasti bangkrut.com. Apa nama PT-nya? Jadi dia udah fight, udah luar biasa bersungguh-sungguh, ternyata bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Maka dia suka blank, dia suka hang. Apa yang harus saya lakukan? Kalimat yang paling sering dia ucapkan adalah, kok saya nggak kepikiran ya? Apa kata orang-orang yang ngerti ilmu agama? Memang tak ada gitu pikiranmu. Memang sudah tidak ada lagi otakmu. Kan tadi saya bilang, mata buta, telinga peka, hati mati. Mana mungkin muhtadin? Fama rabihat tijaratuhum. Tak bisa untung, tak bisa profit. Buka bisnis itu tak tahu dia mau ngapain bisnisnya. Saya kena sekali saya hari ini. Kena sekali. Bayangkan 3 hadiah. 3 hadiah tanda kutip. Allah kasih ke saya. Catat. Sibuk tiada henti. Rugi tak pernah untung. Kurang tak pernah cukup. Coba diulang, apa yang Allah kasih tanda? Jadi kan gini, fama robihat tijaratuhum. Coba diulang. Buka mulutnya. Fama robihat tijaratuhum. Fama robihat tijaratuhum. Perdagangan mereka tidak mungkin untung, kata Allah. Apa tandanya? 3. Catat. 1, sibuk tiada henti. Bayangkan di WhatsApp tadi lagi sujud dia. Ajak pengajian, sibuk. Ajak umroh, sibuk. Ajak berbuat baik, sibuk tak sempat. Padahal orang kaya 24 jam, orang miskin 24 jam. Yang masuk surga 24 jam, masuk neraka pun 24 jam. Sekarang pertanyaannya, dia yang sibuk atau Allah yang tidak mau dia datang dalam kebaikan itu? Sibuk. Dah. Fama rabihat tijaratuhum. 1, sibuk tiada henti. 2, rugi tak pernah untung. Inilah dia yang saya alami.
Saya tidak cerita antum ya. Maksud saya gini, kalau adalah di antara antum yang dengarkan SMK pagi hari ini, dan antum mungkin mau ngambil pelajaran dari kebodohan saya, antum jangan ulang kesalahan saya. Mumpung kita masih muda nih, Raka, Ajay, kita ini masih muda. Selisih bulan lah sama Bang Edi. Ya Bang Edi, masih muda mereka berdua nih. Selisih bulan sama Bang Edi. Nah, McLaren. McLaren aja. Saya ngerasakan betul lah Bang Kakak, sakitnya kena ombang-ambingkan itu. Sakitnya kena main-mainkan. Ini saya kasih analogi aja ya. Contoh Allah main-mainkan saya waktu di Malaysia itu gimana? Saya datang ke satu tempat, namanya Perak. Kuala Lumpur Perak itu kalau naik mobil, dulu belum ada Google Map, itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nyupir, pakai mobil Proton, beli bensin, minjam duit untuk beli bensinnya. Nyupir sendiri, baru pertama kali pandai, mobilnya manual. Mobilnya masih ngutang lagi. Beli mobil pengen kelihatan sukses, beli mobil ngutang. Proton Saga. Ini jarang saya cerita. Sampai sedetail-detail. Mobilnya warna kayak baju saya gitu, warna coklat-coklat gold gitu. Jadi beli mobil itu supaya nampak ada hasil keren, minjam, isi bensinnya tak ada duit. Pergi dalam keadaan lapar, udah berpikir dah otak nih, tak ada Google Map, baca itu aja, baca pelang. Zaman itu kan belum ada, 2010, 2011 itu belum ada Google Map. Handphone masih Iona, handphone saya itu, yang diikat pakai getah, baterainya gelembung. Otak saya begitu sampai ke Perak ini dapat omset, karena satu orang dicek 10 ringgit. Kali berapa, saya dapat berapa duit. Karena kemalaman sampai sana, perut lapar, ya kan? Itulah saya belajar betul teman-teman. Begitu jauh-jauh dari Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Perak, sampai di Perak orang yang mau ditemuin sudah tidak ada. Dengan santai koordinatornya itu, yang tempat saya berharap tadi itu, bilang gini, Bang, abang datang terlambat, udah pada balik semua, ada istirahat katanya. Sempat kesal waktu itu, ngapa kalian tidak nunggu saya kan jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Tapi sekarang saya ngerenung, oh iya untuk apa saya kesal, saya kan bukan siapa-siapa. Allah mau ngajarkan ya, disitulah saya tidur, bawa Kak Iya masih kecil sekali waktu itu, Bunda tidur di atas papan triplek yang tebal itu apa namanya? Multiplek yang tebal itu di dalam kontainer. Jadi kontainer itu, kontainer tempat bawa barang tuh, itu dibelah tengah-tengahnya, dibikin 2 tingkat gini. Di atas ada yang tidur, di bawah ada yang tidur. Itu saya sempat foto, ingat betul saya sempat foto, cuma fotonya hilang, enggak tahu di mana. Tapi di sini insya Allah masih ada. Jadi Bunda tuh tidur di lantai papan itu sama Kak Iya. Di situ saya ngerasa gagal sekali jadi ayah. Ya Allah, saya bilang ayah macam apa lah aku nih. Istriku tidur di situ, anakku tidur dikongsi ke Ustadz, iya dikongsi, di Perak waktu itu. Balik udah nggak dapat duit kan malam, untung ibu kantin tuh ngasih saya makan. Dan nggak bayar waktu itu kami makan itu, boleh makan di kantin itu. Di situ saya mau presentasi produk, presentasi jualan. Tak dikasih untung dikasih makan sama ibu yang kantin itu. Di situ saya ngerasakan kenapa harus ada dakwah makan-makan itu. Kenapa makan-makan tuh tidak saya bikin di kantin atau di dapur, bikinnya di masjid supaya orang melekat di otaknya kalau aku lapar datang ke masjid. Jadi kalau mungkin ada yang bilang Ustadz Lukman tuh bikin kampanye masjid makan-makan tuh pendangkalan akidah, ya tinggal bilang ya kau benar, aku salah, aku minta maaf gitu ya. Saya yakin orang ini lahir langsung kaya. Nggak pernah lapar dia. Saya tahu rasanya kena traktir orang makan tuh. Betapa berharganya bisa hemat duit. Dan tahu antum balik saya dari sana tuh cuma makan permen aja. Nggak ada duit. Balik dari Perak itu nyupir ke itu tuh tidur, ingat saya masih tidur di kursi mobil tuh, tidur bentar ngantuk. Udah bangun Bunda ngasih permennya. Nggak ada yang mau dicemil-cemil, nggak ada. Cemilan 10, 11 nggak ada. Allah permainkan saya gitu. Datang ke sana, ketemu customernya udah pindah. Pergi saya ke Ampang, customernya pergi ke Selangor. Saya pergi ke Gombak, customernya lagi di luar kota. Betul-betul dimain-mainkan Allah. Tak ketemu pelanggan. Fama rabihat tijaratuhum. Waktu itu saya nyalahkan orang lain. Enak nyalahkan orang lain. Enak sekali. Nafsu tuh terlampiaskan. Tapi ternyata masalah saya tak selesai-selesai. Inilah saya bilang, saya kok udah bahas ayat 16 nih kena sekali. Asli kena, tajam sekali ayat ini. Dan saya sudah ngerasakan itu. Diombang-ambing sama Allah. Maka kita yang masih muda-muda jangan tengil. Saya pernah muda, kayak Raka, kayak Ajay. Saya pernah muda. Tapi kita belum pernah tua kayak saya.
Mumpung kau masih mulai rumah tanggamu, mumpung kau masih mulai keluargamu, jangan ulang kebodohan Ayaman. Tapi kalau kita mau coba, kan ada cobaan, ada cobain. Enggak percaya, cobain aja. Cobalah. Asli, sakit sekali teman-teman. Sibuk tiada henti, rugi tak pernah untung, kurang tak pernah cukup. Itu ngerasakan betul saya. Minus. Baru dapat duit habis, Kemana duit ini? Saya bilang. Lama tak jumpa, sekali jumpa? Tak lama. Lama tak pegang duit, sekali pegang duit? Tak lama. Maka kita mumpung masih muda, jangan tengil. Kau merasa pintar itu hakmu. Kau pintar beneran itu hakmu. Tapi kalau kau mau cerdas, mau ambil shortcut, ambil pelajaran, jangan ulang kebodohan saya. Saya cerita di SMK ini menceritakan kebodohan-kebodohan saya, kesalahan-kesalahan saya, supaya antum jangan ngulang. Tapi memang manusia ada memang tipe-tipe yang, apa tuh? Coklat. Coklat ke? Tai ya? Coklat. Tai. Coklat Tapi kok kayak tai? Coklat nih kali ini. Begitu dicolet, diambil, kan tai gitu dia. Ada memang. Coba, kau masih muda. Kau cobalah puas-puas. Kau coba main-main bisnis pakai riba tuh. Coba. Saya orang datang sini 2013-14 bertiga, pengusaha-pengusaha property, kontraktor, biar agak mahal sedikit gitu. Debat, ngajak saya debat. Abang kan bilang riba haram, bukan aku yang bilang. Haram tuh dari Allah. Aku tak bilang riba haram. Allah yang bilang riba tuh haram, aku ngikut. Tapi kan dalam bentuk akadnya tuh kita, dia berdalil segala macam, panjang lebar dijelaskan. Ini kan sepertinya mirip-mirip aja. Diam, saya tak ada debat. Saya cuma nanya, bang, abang jawab 3 pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab, saya ikut cara berpikir abang. 2013, 2014 loh ya. Bukan 2020 Ayaman yang sekarang, bukan. 2013, 2014. Kalau antum mau tahu, Ayaman 2014 tuh kurang lebih mukanya kayak gini. Bentar ya. Antum mau lihat muka Ayaman. Mudah-mudahan bisa. ...2012 ini. Ini foto Ayaman 2012. Tengok. Antum tengok. Upline ini upline. Udah puas nengok? Untuk nakal-nakal tikus lumayan? Umur berapa? 2012? Hitunglah 2012 berapa? Sekarang Ayaman 40? Foto dari masa depan. Tengok, ini slide saya waktu ngisi seminar. 1557. Dah. Ini Ayaman 2014. Tengok, ini gelangnya masih ada sampai sekarang. Mau lihat Ayaman, pindahlah ke YouTube, pintar. Tengok. Dah. Ini waktu nyuapkan Ara. Siapa nih? Kok ada itu? Ini Ara, Farhan Nisa Alfi Salwa. Tuh tengok gelangnya sama.
Tak berubah. Nah, ini kemeja beli di mana lupa saya. Pokoknya murah lah. Promo. Dikasih orang. Tuh, Ara tuh. Ara nomor 2. Mungkin bubur Maryam kalau tidak salah. Celana lelong tuh, ingat saya. Celana lelong. Lelong di Pasar Tengah. Nggak, ini di Pontianak dah. 2014 saya dari Pontianak. Dah. Nah ini ketemu sama, kalau yang ini ketemu sama Sultan 2017. Udah mulai agak anok lah tuh. Perbaikan gizi. Antum lihat gelangnya masih ada tuh ya. Dah. Ini 2017. Tadi ini 2014. Antum lihat. Quran ini masih Quran yang oranye nih. Nah. Jadi ternyata kita sama gitu. Dah. Nih 2014. Mikir kesejahteraan cemana. Nyaman sekarang, roti kampung, tinggal jual. Ya kan? Nggak mampu, ajukan diri jadi mustahik. Aku mustahik gitu. 2024. Iya kan? Semua berproses. Ini adalah 50 kilo yang lalu. Saya di dunia public speaking ini 10 angkatan. Dan saya dapat duit dari seminar public speaking. Pindah ke masjid, dapat 2M. Makasih mas. Makasih man. Terus ada orang yang gak ngerti bilang, Lukman tuh bukan ustadz, Lukman tuh motivator. Trainer, dia pindah jadi ustadz, sok-sokan ustadz. Apa jawabnya? Kau benar, aku salah, aku minta maaf. Udah selesai. Kalau bicara profesionalisme, saya ninggalkan dunia itu. Enak 5 tahun. 5 juta 1 jam sekali ngomong tuh. Saya di perusahaan, di kantor, salah satu kantor lah ya, instansi pemerintah tuh, saya sekali ngisi sejam. Enggak sampai, setengah jam aja saya ngisi. Karena waktu itu waktunya mepet, jadi dia bilang, Pak, ngisinya setengah jam aja. Siap, saya bilang. Ngomong saya setengah jam, selesai. Tapi Bapak jangan pakai kopiah ya, kata tuh. Jangan pakai atribut-atribut Islami. Jadi saya buka lah, jadi betul-betul berpakaian motivator gitu. Ngomong sebentar ya saya, seuprit gitu, 5 juta dibayar. Oh, saya bilang mereka hormat ya. Sama, saya masuk internalisasi corporate value namanya, keliling Kalbar saya. Ngisi-ngisi seminar tuh, 5 juta paling sedikit. 2012. Kalau mau narif, kalau mau minta bayaran, udah kaya. Tapi saya tahu konsekuensinya. Sibuk tiada henti. Apa yang kedua? Rugi tak pernah untung. Kurang tak pernah cukup. Saya bilang bisa aku dapat duit banyak nih, bisa. Ya kan? Tapi masuk parit aku. Nah, antum bisa lihatlah wajah 2012 dengan wajah 2024. Ini bukan kan, enggak diedit nih, ini asli fotonya gitu-gitu ya. Ada yang diedit tuh seram sekali saya nengok. Ini enggak usah diedit, saya bilang asli ya. Apa yang di capture dari kamera itu yang di share. Saya ngerasakan yang namanya ketenangan. Balik lagi ke 3 pengusaha tadi ya. Dia debat saya dengan segala macam. Saya tanya sama dia, abang, saya bilang jawab 3 pertanyaan saya. Sudah tenang belum? Sudah bahagia belum? Sudah terasa belum keberkahannya? Tak bisa jawab, balik tak berkabar habis itu. Sampai hari ini tidak pernah lagi nemuin saya. Developer itu. Kontraktor itu apa? Dah. Oke ya Bang Kakak. Mudah-mudahan foto untuk nakut-nakutkan tikus tadi bisa bikin semangat buat Abang Kakak. Lihat caption di belakangnya apa? Yang lain? Ini materi saya di public speaking. 10 angkatan. 10 angkatan. Jadi saya ngasih training di Pontianak ini. Banyak sudah alumni-alumni public speaking saya tuh yang dengan izin Allah jadi anggota dewan. Bahkan ada jadi pejabat sekarang. MLM ya Yaman dulu, iya. Dah, pergi.
Tapi ini seminar saya bikin sendiri. Saya dapat ijazah dari guru saya untuk bikin seminar public speaking. Jadi certified trainer. Saya dapat sertifikasinya dan saya ajarkan itu dulu 2012. Kalau saya mau cari duit dari situ, insya Allah mudah. Tapi kalau sekarang mau bikin, dulu bayarannya itu murah ya, cuma 200.000 ya. Nanti kalau mau bikin lagi 271 triliun saya bikin. Ya, berapa harga bayarannya kalau mau bikin? Gitu, kira-kira Abang Kakak, jazakumullah khair. Saya tidak tahu apa yang Abang Kakak dapat hari ini. Mudah-mudahan 5, 2, 13 ini membekas dan masuk. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita. Allah berkahi kita. Saya mohon maaf hari ini agak panjang karena saya tahu beberapa anak-anak saya akan balik. Antum akan pulang ke kampung halaman. Antum akan bawa bekal, bawa kebaikan-kebaikan. Insya Allah hari ini kita distribusi. Menghilangkan penyakit kemunafikan dalam diri kita. Mensandingkan sholat dan zakat. Menyandingkan iman dan amal soleh. Maka hari ini Paskas Day. Harinya amal soleh. Harinya kita bukan hanya mengonsep saja atau punya ide saja. Tapi mempraktekkan itu dalam praktek nyata. Doakan ayah mana Bang Kakak. Doakan saya, doakan istri saya. Doakan Bunda Uung. Doakan mama saya. Ibu saya. Minta doa khusus. Mama saya Wawa, Ibal, kemudian ayahnya Kak Feni dan ibunya Kak Feni beserta rombongan-rombongan akan berangkat umroh. Tolong doakan semoga lancar, sehat, selamat, dimudahkan Allah, diberkahi Allah. Minta doa juga semoga hari ini kita akan launching lagi ya 2 gerobak roti kampung. Ya. Jadi roti kampung ini adalah program Mustahik Produktif Center MPC. Nah, bagaimana uang zakat itu disalurkan kepada orang yang mau taat, dijadikan sebagai bisnis yang berbasis masjid, bisnis yang insya Allah halalan thayyiban, dari rotinya sampai akad-akadnya kita jaga. Nah, inilah dia di launching hari ini roti kampung. Saya minta Abang Kakak kalau rekam posting ya, bantu posting ya, bantu share. Inilah zakat yang Abang Kakak bayarkan ke Munzalan. Kita bekerja sama dengan BSI Maslahat, karena mereka juga ikut andil dalam program kebaikan ini. Kita minta doa dari Abang Kakak semuanya seluruh Indonesia. Semoga program ini bisa diduplikasi ke seluruh Indonesia. Ini baru eksperimen, baru percobaan. Bagaimana membantu para mustahik untuk bisa punya penghasilan yang halal, thayyib, berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullah khair. Selamat beraktivitas, selamat beramal soleh. Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta doanya Abang Kakak, kita keluar sebentar ya. Keluar rame-rame sama-sama. Kita doakan, kita launching bareng-bareng biar Abang Kakak juga ikut bersaksi di hadapan Allah. Saya yakin ada zakat infak sedekah Abang Kakak juga ikut di situ, dan mudah-mudahan ini bisa diduplikasi dan dibawa ke seluruh Indonesia insya Allah. Bagaimana mustahik dari mustahik mengaji, mustahik peduli, sekarang kita naikkan menjadi mustahik mandiri. Allahu Akbar. Ayo, zakat salatnya di masjid kapal, zakatnya di Baitul Mal. Coba diulang. Salatnya di masjid kapal, zakatnya di Baitul Mal. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang Kakak. Kita keluar dulu ya. Oh, mau salat dulu 2 rakaat boleh? Salat dulu 2 rakaat, habis salat langsung keluar gitu ya. Salat dulu 2 rakaat, silakan.